kuda yang memercik qadaha api. Ya, demi yang yang Kuda yang memercikkan api. Ya, ahsan, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Selanjutnya silakan nomor ayat ketiga. Saya Ustazah. Ya, silakan Ibu Novidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Falmughirati subha, dan demi kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Nah, barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Rusnia. Nah, Ustazah. Mohon bimbingannya, Ustazah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna bihi, sehingga menerbangkan naqa'a, debu. Sudah, Ustazah. Jazakillahu khairan katsiran. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Ayat kelima. Siapa mau silakan. Silakan saya silakan dulu. Ya, silakan Ibu Eli. Ibu Eli tuh, Eli silakan. Baik, Ustazah. Mohon bimbingan Ustazah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawasatna bihi Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna, maka ia menyerbu ke tengah. Bihi, dengannya, jam'a, kumpulan. Iya, Masya Allah, barakallah. Selanjutnya, silakan. Baik. Ibu Ida, apa Ibu ini? Umi Ida, silakan Umi Ida. Yang Ina, apa Pak? Ina ya. Ina. Ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lirabbihi lakanud. Inna, sesungguhnya, al insana, manusia, lirabbihi, kepada Tuhannya, lakanud, sangat ingkar atau tidak berterima kasih. Insyaallah, barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Isti'anah. Beliau menyimak saja. Oh, menyimak ya. Hai. Siapa yang ini? Yang belum? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ala atas zalika yang apa? Zalika apa itu saja? Zalika itu. Lasyadid, benar-benar menyaksikan. Na'am, barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Yuyun. Yuyun kayaknya menyimak dulu saja. Menyimak. Balik lagi ke atas. Ya? Berarti udah semua ya. Silakan kembali ke yang pertama nomor tadi. Nomor satu, silakan. Langsung jadi bisa pakai itu. Langsung ya, ayatnya aja. Innahu bihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya, lihubi, benar-benar cinta, al khairi, kebaikan atau harta, lasadid, sungguh sangat. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya, Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala, maka apakah tidak, ya'lamu, kalian mengetahui, idza, apabila, bu'thira, dibangkitkan, ma fil qubur, apa-apa yang ada di dalam kubur.
Barakallahu fiik. Naam. Selanjutnya wahusila. Wahusila ma fis sudur. Wahusila dan ditampakkan ma apa fi suduri yang di dalam dada. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna sesungguhnya rabbahum Rabb mereka bihim terhadap mereka yauma idzin pada hari itu lakhabir maha teliti. Sudah Ustazah? Sudah selesai. Kita masuk pada surah Al-Adiyat. Jadi surah Al-Adiyat ini adalah surah yang ke 100 ya. Kalau tartib di dalam Al-Quran itu adalah surah ke-100 susunannya. Kemudian jumlah ayatnya ada 11 dan jumlah kalimatnya ada 40 dan jumlah huruf 164 huruf. Apakah termasuk Madaniyah atau Makkiyah? Makkiyah. Makkiyah ya? Iya, Makkiyah. Ya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mufassirin yang berpendapat mengatakan bahwasanya ini adalah Makkiyah, di mana surah ini nanti di akhir-akhirnya, di pertengahannya itu akan menjelaskan tentang keadaan-keadaan atau menjelaskan tentang hari kiamat. Akan tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya ini adalah Madaniyah. Kenapa? Karena diawali dengan kuda perang, penjelasan tentang kuda perang. Dan syariat peperangan itu, syariat perang itu disyariatkan kepada Rasulullah SAW itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, jadi dua-duanya masing-masing punya dalil. Apakah yang mengatakan bahwasanya Mekah ataupun termasuk Makkiyah atau Madaniyah, maka dua-duanya memiliki memiliki hujah masing-masing, memiliki alasan. Dan kadang-kadang satu surah itu memiliki waktu turun yang berbeda, ya, waktu turun atau masa turunnya pada satu surah itu berbeda. Ya, itu sudah biasa di dalam Al-Quran. Baik. Dalam ayat ini, dalam surah ini, di mana menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan info kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peperangan, tentang kuda perang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-khailu ma'qudun fi nawasihal khair ila yaumil qiyamah. Jadi kuda itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kuda itu di ubun-ubunnya, kuda itu ada kebaikan sampai hari kiamat. Jadi ada tersimpan kebaikan di ubun-ubun kuda tersebut sampai hari kiamat. Dan kuda itu, kata Rasulullah SAW, itu tergantung pada penunggangnya. Kalau penunggangnya itu adalah pengecut, maka kudanya akan menjadi pengecut. Tapi kalau kudanya itu adalah berani, penunggangnya berani, maka kuda itu akan menjadi pemberani. Ya, jadi kuda itu adalah disetting oleh siapa yang menungganginya. Di mana di dalam Al-Quran ini, di dalam surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah menggunakan media Al-Adiyat, ya, yakni tentang kuda. Ya. Menurut Ibnu Abbas bahwasanya Al-Adiyat di sini, ya, kata Al-Adiyat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan kuda tersebut, kuda perang. Akan tapi menurut Ali bin Abi Thalib berbeda dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwasannya itu menunjukkan perang, kuda perang, tapi kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya yang dimaksud dengan al-adiyat di sini adalah onta, ya, onta. Dan dua makhluk ini adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa'adda lahum mastata'tum min quwwah, ya. Maka persiapkanlah
kekuatan kalian itu sesuai dengan kesanggupan. Ya. Adapun sebab turunnya surah Al-Adiyat ini, Rasulullah SAW pernah mengutus sahabat Rasulullah SAW pernah mengutus pada sebuah syariah. Jadi syariah itu adalah perang yang tidak diikuti Nabi SAW. Ya. Kalau perang yang diikuti Rasulullah SAW itu disebut dengan ghazwah, ya. Tapi kalau ya perang yang tidak diikuti Nabi SAW disebut dengan syariah. Jadi sama-sama perang. Nah, Rasulullah SAW pernah mengutus syariah dengan jumlah 100 penunggang kuda. Dan dipimpin oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dari Ansor yang bernama Munzir bin Amrin, ya, Al-Ansari radhiyallahu anhu, untuk menyerang sebuah perkampungan di Bani Kinanah. Ya. Tapi setelah beberapa hari, setelah mereka semua diutus, beberapa hari kemudian tidak ada info sama sekali. Apakah mereka itu dalam keadaan menang atau mereka dalam keadaan kalah? Maka disinilah orang-orang munafik mengambil kesempatan. Wah, ini nih ketika Rasulullah SAW sedang mencari info bagaimana keadaan mereka, orang-orang munafik itu menyulut, ya, memberikan info yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga orang munafik itu mengatakan bahwasanya orang-orang Muslim yang ikut perang tersebut itu semuanya sudah terbunuh, sehingga kuda-kuda perang mereka itu pun hilang semuanya. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan huzn, dalam keadaan bersedih, maka turunlah ayat ini. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah ini untuk menerangkan kepada Rasulullah SAW, memberikan kabar kepada Nabi SAW yang berbeda apa yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa mereka tidak kalah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bahwa mereka sedang berjuang. Ya, mereka sedang berjuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Demi kuda yang berlari kencang. Ya. Kalau dalam tafsirannya itu sebenarnya itu artinya adalah demi yang berlari kencang, karena di sini tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan apakah itu kuda, ya, ataukah onta atau yang lain. Allah hanya menyebutkan demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ya. Maksudnya apa? Bahwasanya yang berlari kencang di situ adalah kuda. Ya, makanya para mufassir mengatakan yang bisa yang paling kuat di sini adalah kuda perang. Ya. Artinya bahwasanya mereka sedang dalam keadaan di atas kuda, yakni kaum muslimin berada di atas kuda. Ya. Itu maksudnya daripada ayat tersebut. Falmuriyati qadha. Ya. Lalu memercikkan api. Ya. Maksudnya adalah tidak mungkin percikan api keluar dari kaki-kaki kuda tersebut kecuali itu memang gesekan yang kuat. Kecuali kuda itu berlari dengan kencang kemudian di atas batu sehingga kaki dan batu itu bergesekan sehingga mengeluarkan percikan api. Dan yang kedua maksud daripada ayat di sini bahwasanya itu menunjukkan kejadian itu di waktu gelap, di waktu malam. Karena kalau di waktu siang maka percikan api tersebut itu tidak terlihat. Nah, itu menunjukkan bahwasanya itu terjadi di waktu malam. Kemudian yang ayat yang ketiga, falmughirati subha. Ya. Mereka falmughirati lalu menyerang di waktu subuh. Ya. Artinya bahwasanya mereka sedang berperang, mereka sedang menyerang di waktu fajar. Ya, di waktu fajar. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Lalu menerbangkan dengannya debu. Itu menunjukkan bahwasanya ayat ini bahwa kuda-kuda tersebut itu lari kencang ke sana kemari sehingga membuat debu-debu sekitarnya itu berterbangan.
fawasatna bihi jam'a, kemudian lalu menyerbu ke tengah-tengah perkumpulan atau menyerbu ke tengah-tengah musuh, ya, ke tengah-tengah perkumpulan. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin masih dalam keadaan mereka dalam keadaan berperang. Sehingga dengan turunnya ayat ini menunjukkan bahwa kaum munafik itu selalu membuat info-info yang tidak sesuai dengan fakta, ya, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada tafsir singkat pada surah ini, bahwasanya surah Al-Adiyat ini mengingatkan kepada kaum muslimin bahwa antara mukmin, mengingatkan kepada manusia bahwa ada muslim, ada kafir, dan kalian hendaklah menjadi seperti kuda. Bagaimana keadaan kuda tersebut? Kuda atau unta, ya. Bagaimana keadaan kuda ataupun unta tersebut? Karena kuda itu pandai berterima kasih kepada tuannya. Ketika tuannya memberikan makanan secukupnya, maka kuda itu akan dengan senang hati, dengan kerelaan, apapun yang diperintahkan oleh tuannya, membawa barang sebanyak apapun, kemanapun akan pergi, dia akan dengan rela untuk membantu tuannya. Nah, inilah menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata binatang itu lebih pintar bersyukur daripada manusia. Berbeda dengan manusia. Manusia ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi untuk fasilitas manusia, memberikan nikmat yang begitu banyak, memberikan rezeki kepada kita, akan tetapi ternyata manusia itu lebih banyak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali pada ayat yang pertama. Wal 'adiyati dhabha. Demi yang berlari kencang terengah-engah. Di sini menunjukkan, ya, kuda ini dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kisah nabi-nabi terdahulu, salah satu kisahnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sangat cinta, sangat menyukai kuda. Sehingga suatu hari, saking senangnya Nabi Sulaiman ini bermain-main dengan kuda, maka suatu hari Nabi Sulaiman ini tidak sadar, sampai sore hari, sampai matahari itu sudah mulai tenggelam, dia masih mengelus-ngelus kudanya, masih bermain-main dengan kudanya. Dia tidak sadar kalau Nabi Sulaiman ini belum sholat. Maka dengan demikian, setelah kejadian itu Nabi Sulaiman menyembelih seluruh kudanya. Ya. Kenapa? Karena dengan kecintaannya kepada hewan tersebut menyebabkan dia terlambat untuk melakukan sholat, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan apa yang dia tinggalkan, apa yang dia Nabi Sulaiman ini menyembelih kudanya tersebut, digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala angin yang begitu cepat dan awan sebagai kendaraan Nabi Sulaiman, dan ditundukkan angin kepada Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin, ya. Dan itu adalah makhluk yang lebih cepat daripada kuda. Maka disebutkan bahwasanya man taraka syai'an lillahi awwanallahu bihi khair. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya yang lebih baik darinya. Jadi yakinlah para umat sekalian, ketika kita itu dilalaikan oleh sesuatu, contoh misalkan kita tidak menyadari, saking senangnya, saking seriusnya membuka HP, kadang-kadang kita terlambat untuk sholat. Ya. Maka di sini harus kita berhati-hati bahwasanya nabi-nabi terdahulu itu walaupun ketika dia mencintai sesuatu, maka dia akan tinggalkan ketika sesuatu itu membuat dirinya justru melalaikan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik daripada itu. Baik. Kemudian yang kedua, di ayat yang kedua, fal muriyati qadha. Lalu memercikkan api. Ya. Demi yang memercikkan api. Kuda yang berlari dari kegelapan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada kuda tersebut. Walaupun di tengah malam berperang, walaupun di tengah malam tidak terlihat sesuatu, maka tapi kuda itu diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana lawan, yang mana kawan. Begitu juga dengan ketika kuda itu diperintahkan oleh tuannya untuk safar, untuk kemana-mana, untuk keluar daerah, maka dia akan tahu bahwa jalannya itu seperti di mana. Dia akan paham bahwasanya ini adalah jalan yang saya lalui. Ya. Jadi itu diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mughirati subha. Ya. Lalu menyerang di waktu pagi, di waktu subuh. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila ingin menyerang sebuah kampung, menyerang musuhnya dalam sebuah kampung, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sering itu masuk kampung tersebut di waktu subuh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas masuk di kampung tersebut selalu pas waktu subuh. Jika di kampung tersebut itu dikumandangkan azan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi menyerbu atau menyerang kampung tersebut. Karena itu menunjukkan bahwa kampung tersebut itu dihuni oleh kaum muslimin. Akan tapi jika tidak ada terdengar suara azan, maka itu menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung kufar, kampungnya orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW melanjutkan perang tersebut. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, nusirtu bis sabahi wa ahlaka adum fid dubur. Ya. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemenangan-kemenangan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahlaka, dan menghinakan adun fid duburi. Kaum Ad itu dihinakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu sore. Ya. Masih ingatkan Ummahat bagaimana kisahnya kaum Ad ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum ini. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ketika di pagi hari Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah berkata bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak baik ketika kita tidur di waktu pagi tersebut. Ketika sudah selesai sholat subuh, maka sebaiknya kita melanjutkan ibadah atau pekerjaan yang lain dan jangan tidur di waktu tersebut, di waktu pagi tersebut. Kenapa? Karena keberkahan tidak ada, keluarga tidak diberkati, harta tidak diberkati, kemudian kehidupan kita pun tidak diberkati. Bukan berarti di sini haram, tapi kurang keberkahannya. Oleh karena itu, ketika di waktu pagi, hendaklah kita senantiasa mencari apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan selesai salat subuh kita melanjutkan qiraatul Quran. Kemudian setelah selesai qiraatul Quran kita lanjutkan lagi dengan salat. Kemudian pasti naik matahari waktunya salat duha, maka kita salat duha, di mana pada masa itu, pada waktu pagi itu orang-orang semuanya sibuk dengan urusan dunia. Ada yang pergi kantor, ada yang pergi pasar, sibuk di pasar. Ketika seorang itu sholat pada hari itu, pada pagi hari itu, maka itu adalah salah satu manusia yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orangnya, di mana orang-orang sedang sibuk mencari dunia, tapi ada yang berdiri untuk sholat. Maka ini adalah salah satu mencerminkan bahwa seorang muslim ini adalah seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya kepada orang tersebut, kepada keluarganya, kepada hartanya, dan kehidupannya. Baik. Kemudian di ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'atharna bihi naqwa.
lalu menerbangkan dengannya, ya karenanya menerbangkan dengannya debu, ya. Jadi debu-debu berterbangan karena saking kencangnya lari kuda tersebut. Maka kuda ini menerbangkan debu, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya debu-debu berterbangan itu adalah ketika dalam keadaan peperangan. Kata Al-Adiyat di ayat yang pertama itu, ya, yang sudah kita jelaskan tadi bahwasanya itu menunjukkan kuda perang. Nah, sekarang kita jelaskan bagaimana menurut Ali bin Abi Thalib. Kalau tadi ini yang kita jelaskan ini adalah kuda kuda yang menurut Ibnu Abbas, dan para mufassirin itu kebanyakan ulama itu menguatkan pada penafsiran yang pertama ini, yakni ayat yang ini menunjukkan bahwasanya di situ adalah kuda perang. Adapun menurut Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan wal adiyati dhabha di sini adalah onta, ya, onta, ya. Kemudian fal muriyat qadha, onta-onta yang berjalan di malam hari, yakni masuk ke Musdalifah ketika musim haji. Ya. Ya, dari Arafah kemudian para jamaah menyalakan api untuk penerangan. Al-mubirati subha, kemudian demi onta yang berjalan di pagi hari, yaitu tatkala sesudah pergi jamaah haji berjalan dari Musdalifah menuju Mina. Kemudian disitulah dilakukan pada waktu pagi. Fawasatuna bihi jam'a, onta-onta tersebut masuk ke Musdalifah. Ya, disitulah manusia pada berkumpul seluruhnya. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW, saya lupa ininya, konteks hadisnya. Rasulullah SAW wukuf di sini, ya. Waqafna huna wa jam'un kulluhu mauqif. Ya. Kata Rasulullah SAW, kami wukuf di sini dan seluruh jamaah haji itu wukuf di Musdalifah. Ya, jadi jam'an di situ menunjukkan bahwasanya berkumpul, ya, berkumpul. Jadi tempat wukuf, orang banyak wukuf itu adalah di Musdalifah. Ya. Sebagian ahli tafsir itu itulah tadi menunjukkan bahwasanya pendapat ini bukan lemah, tapi saling menguatkan. Tapi yang paling dikuatkan oleh para mufassirin adalah pendapatnya Ibnu Abbas, yakni yang dimaksud dari wal adiyat di sini adalah kuda perang. Ya. Akan tapi dua-duanya adalah baik kuda maupun onta ini adalah dua-duanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Ya. Baik. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjut pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, lakanud, ya, sungguh sangat ingkar, sungguh tidak bisa, tidak pintar berterima kasih. Nah, inilah perhatian untuk kita sekalian. Maka perhatikan di kata insan. Dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang insan, itu biasanya menunjukkan bahwasanya insan di situ adalah manusia yang merugi. Manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ummahat ketika melihatnya, hampir rata-rata kata insan di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwasanya manusia di situ adalah kurang baik. Manusianya kurang baik. Pasti di penjelasan di situ adalah manusianya kurang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu contohnya, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kemudian di dalam ayat yang lain, innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan halu'a, banyak mengeluh, suka mengeluh. Manusia itu diciptakan banyak mengeluh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusianya itu kurang berterima kasih, kurang bersyukur, kurang bersyukur. Nah, jadi kata insan itu kalau di dalam Al-Quran itu lebih banyak seperti itu, lebih banyak kurang baiknya. Selalu ada konotasinya selalu negatif.
tidak baik. Maka sebagian ulama berkata atau berpendapat bahwasanya kata insan di sini, di ayat ini kata insan yang menuliskan di sini adalah kufar, orang-orang kafir. Itu sebagian ulama. Dan ulama yang lain berpendapat bahwasanya tidak hanya orang kafir, tapi juga orang mukmin. Artinya bahwasanya mukmin dan kafir. Kenapa berpendapat seperti itu? Karena tidak jarang orang mukmin pun juga banyak yang mengeluh. Orang mukmin juga banyak yang ingkar, ya, ingkar, tidak sepenuhnya ingkar, tapi ada yang seperti itu, ada yang tidak full imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, dua-duanya benar. Apakah itu menunjukkan orang kafir ataukah juga termasuk orang, ya, termasuk kaum mukminin atau kaum muslimin yang yang banyak mengeluh, yang tidak pandai berterima kasih, ya, tidak pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena orang mukmin itu dan orang yang kafir itu hampir sama, ya, suka mengeluh. Tapi orang kafir itu memang dia lebih kekafirannya itu lebih karena memang benar-benar tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai Rabb. Para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu 5, ya. Jadi ada 5 nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, i'dad. Tadi ijad, kemudian i'dad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, setelah menciptakan manusia, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan fasilitas bumi dan isinya. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian Allah menciptakan fasilitas bumi dan segala isinya. Kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala amdat, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau mempersiapkan, meletakkan makhluk-makhluk yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala dengan indah, seperti contohnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan gunung sesuai dengan tempatnya, meletakkan lautan sesuai dengan tempatnya, kemudian meletakkan sungai-sungai sehingga bumi ini semakin indah, dan manusia pun yang berada di dalamnya itu akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Dan ini adalah salah satu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kemudian setelah itu irsyad. Manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insting, sehingga ketika mau mengambil sesuatu, dia tahu ini bermanfaat atau tidak, ya, untuk saya. Ketika mau makan buah-buahan, dia tahu, ya, diberikan insting oleh Allah Subhanahu wa taala, ini buah-buahan yang bisa dimakan atau tidak. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan insting kepada manusia. Kemudian yang terakhir, al-is'ad, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia tersebut, pada makhluknya, kebahagiaan dengan seluruh ciptaan yang sudah diberikan, kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk menjadikan manusia itu bahagia, ya, bahagia. Jadi kurang apa lagi? Kurang apa lagi manusia itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya, kepada Rabb-nya, betul-betul mereka tidak tahu berterima kasih. Dengan begitu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia, tapi manusia ternyata tidak pandai berterima kasih. Maka mereka mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa sengaja, ya, bukan tanpa sengaja. Manusia itu menyadari apa yang dia lakukan, tapi tetap melanjutkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin lakukan, maka dia melakukannya, ya, walaupun dia menyadari bahwa hal ini adalah sesuatu keingkaran, sesuatu dosa, sesuatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ya, ini kembali kepada siapa nih? Kembali kepada insan atau kembali kepada Robbi? Jadi innahu di sini maksudnya itu kembali kepada
isim yang paling dekat dengan innahu di atasnya itu. Yang paling dekat adalah Rabbih. Karena sesungguhnya dia Allah ala dzalika atas semua itu, atas yang demikian itu, la syahid, benar-benar menyaksikan. Jadi kalau ada domir kita baca ini, nah, hu-nya ini kan domir nih. Ketika kita mau menjelas apa sih maksudnya innahu ini sesungguhnya dia siapa? Kita lihat isim yang sebelumnya yang paling dekat dengan kata itu. Kalau kata itu ternyata insan yang paling dekat, maka hu-nya itu kembali kepada insan. Tapi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu la syahid, benar-benar menyaksikan. Dahulu orang-orang Arab menyebut apa namanya itu? Jadi manusia itu mencintai harta itu sangat ya. Jadi orang bukan hanya dahulu saja, tapi orang dahulu maupun sampai sekarang ini, kalau seorang itu ketika yang namanya harta itu, dia akan sangat mencintai. Ya. Makanya disebut di sini wa innahu lihubbil. Makanya ayat selanjutnya di sini adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang mereka lakukan. Ya. Dengan apapun yang mereka lakukan, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa apapun yang kalian ingkari, apapun yang kalian lakukan di dunia, maka ingatlah bahwasanya ada hari di mana manusia akan dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar, di mana manusia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang terlewatkan. Seluruh apa yang kita lakukan di dunia itu akan diperlihatkan pada hari itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ingatan kita lebih kuat daripada ingatan kita ketika di dunia. Sehingga apa yang kita lakukan itu kita langsung ingat. Oh iya, hari apa, tanggal berapa, jam berapa kita lakukan itu, bersama siapa saja yang menyaksikan. Itu semuanya kita ingat pada hari itu ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, karena sesungguhnya dia, yaitu manusia itu, lihubbi, sangat mencintai al khair, ya, kebaikan di sini artinya harta ya. Ya, lasyadid, dengan sangat. Jadi manusia itu kalau mencintai harta itu bukan mencintai harta yang biasa, tapi itu sudah biasa mencintai harta dengan syadid, dengan kuat, dengan sangat. Makanya orang-orang Arab dahulu menyebut harta itu tidak menyebut harta dengan mal, tapi menyebut harta itu adalah khair, kebaikan. Karena dia menganggap bahwasanya hanya orang yang baik saja, ya, bukan baik dalam segi pergaulan, bahwasanya orang akan menjadi baik, orang akan menjadi bahagia ketika dia memiliki harta. Makanya disebutkan di ayat ini bahwasanya innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar cinta kepada harta dengan kecintaan yang sangat. Mereka menyangka bahwasanya harta itulah yang membuat manusia itu bahagia. Ya. Padahal sebenarnya harta itu bukanlah ukuran seseorang itu menjadi bahagia atau tidak. Ya. Karena harta, jabatan, bukan segalanya, bukan patokan untuk tolak ukur seorang bahagia atau tidak. Bahkan kita melihat dalam keseharian kita, atau mungkin kita melihat pada hari ini justru banyak orang yang memiliki harta tapi mereka bunuh diri, memiliki harta yang mereka suami istri bercerai karena harta. Ya. Bersaudara saling memutuskan silaturahim karena apa? Karena harta. Yang tadinya rukun, setelah ada masalah harta maka menjadi qati'atur rahim, menjadi putus silaturahim, putus hubungan keluarga. Maka Rasulullah SAW mengatakan malun sholih
lirajulin sholih. Sebenarnya harta itu paling bagus ketika dikelola oleh orang-orang yang sholih. Kenapa? Karena orang yang sholih ketika mengelola harta tersebut, dia tahu kemana dia harus habiskan. Tidak mencintai harta itu hanya bukan di hati, tapi meletakkan harta itu hanya di tangan saja. Kenapa harus diletakkan di tangan? Ketika kita infakkan harta itu, kita merasa tidak rugi. Ketika suatu saat harta itu meninggalkan kita nggak tahu, ada musibah, tiba-tiba harta itu lenyap, maka kita tidak shock. Karena harta itu hanya sampai di tangan saja. Tapi kalau harta itu kita letakkan di hati, ini yang membuat seseorang itu menjadi bakhil, menjadi kikir, ya, menjadi betul-betul tidak bahagia. Mungkin penglihatan kita dua-dua enaknya, padahal mungkin tidur malamnya kurang karena memikirkan gudangnya belum digembok. Siang harinya juga kerja terus menerus, kemudian malam harinya tidak bisa tidur karena memikirkan hartanya. Nah ini di mana kebahagiaan, di mana letak kebahagiaan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan malun sholih lirajulin sholih. Harta terbaik itu adalah ketika dipegang oleh orang-orang yang sholih. Kita lihat ada beberapa kisah seperti kisahnya Qarun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang begitu banyak, yang dia bisa besi, dia bisa buat menjadi emas, ya. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan Qarun itu ilmunya sangat tinggi sehingga dia mampu mengubah besi biasa menjadi emas. Akan tapi ketika dimintai hak-haknya, ya, ada haknya di situ, ada hak orang miskin, ada haknya anak yatim. Kemudian apa jawabannya? Innama utitu min ilmi indi. Wah, gampang benar kamu meminta harta saya. Sesungguhnya saya dapatkan ini bukan dari Allah, tapi dia mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya dapatkan harta ini karena saya memiliki ilmu, karena ilmu saya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan harta tersebut bersama dengan dirinya. Allah Subhanahu wa taala kubur hidup-hidup, ya, Qarun bersama dengan harta bendanya. Kalau kita mau, kayaknya sudah pernah saya jelaskan tentang bagaimana Qarun itu memiliki gemboknya saja itu nggak bisa kalau tidak sampai 40 orang. Jadi 40 orang yang mengangkat gemboknya itu, kunci-kuncinya itu diangkat oleh 40 orang yang terkuat pada masa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur dengan apa yang aku berikan kepadamu, niscaya aku akan tambah. Sangat mudah sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harta, maka hendaklah kita banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Ya semakin kita mendekatkan diri, semakin kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan harta tersebut. Tapi ingat, wala in kafartum, jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya adabku itu sangat keras. Maka di sini jangan sampai kita menjadi ahli abdu dirham, abdu hamba dirham, ya, hamba rial, ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wasyuq fa inna syuqqa ahlaka man qablakum, yang kana qablakum. Jauhilah, hindarilah dari kalian syuh. Syuh itu adalah kebakhilan. Jangan sampai kalian menjadi bakhil, jangan sampai kalian menjadi kikir. Kenapa? Fa inna syuqqa ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kita itu banyak dihancurkan, banyak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebakhilan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi seperti Qarun.
Kenapa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bakhil. Amarohum bil bukhli fa bakhila. Ya. Harta itu, ya, harta itu akan senantiasa memerintahkan manusia untuk bakhil. Maka manusia itu akan menjadi bakhil. Wa amarahum bil zulmi fa dzalama. Dan harta itu, ya, harta itu akan memerintahkan manusia menjadi zalim karena harta, ya. Karena harta itu bisa orang berbuat zalim. Wa amarahum bil qati'ati rahim, dan harta itu bisa menjadi sebab orang memutuskan silaturahim. Dan yang terakhir, harta itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi fujur, menjadi orang yang fajir, menjadi orang yang banyak berbuat dosa karena harta tersebut. Maka apakah di zaman dahulu atau zaman saat ini orang-orang yang beriman tidak berharta? Tidak. Kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman, Nabi Daud memiliki kekuasaan, memiliki harta yang banyak, tapi tidak menjadikan harta tersebut dia menjadi sombong, tidak menjadikan harta tersebut itu terlena. Bahkan salah satu imam yang disebut dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri itu adalah orang yang banyak hartanya, tapi dia wara', ya, dia zuhud. Tapi zuhudnya itu bukan berarti dia menggunakan pakaian compang-camping, ya, tidak mau terlihat banyak hartanya sehingga harus menggunakan pakaian yang yang kusut-kusut, ya, enggak seperti itu. Tapi kita harus memperlihatkan bahwasanya inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala, cuma tidak berlebihan. Ada hak-hak di situ yang harus kita penuhi. Ketika sudah sampai nisabnya kita keluarkan, ketika ada orang yang membutuhkan kita bantu. Menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang pandai bersyukur. Maka Sufyan Ats-Tsauri ini suatu ketika dia ke pasar menggunakan pakaian terbaiknya, ya, terlihatlah bahwa dia memiliki harta yang banyak. Maka ditanyalah oleh orang-orang tersebut, orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahwasanya, wah imam, bukankah kita diperintahkan untuk senantiasa zuhud, ya, untuk senantiasa zuhud, tidak memperlihatkan tidak bermewah-mewahan. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya zuhud itu tidak mesti harus kita benar-benar kayak orang-orang yang nggak punya apa-apa, ya. Ya. Tapi kenapa saya memperlihatkan pakaian saya terbaik, saya pakai pakaian terbaik saya, bahwasanya saya ini adalah bentuk kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya. Dan yang kedua, bahwasanya supaya para penguasa itu tidak mudah tidak mudah memerintahkan saya, tidak mudah mengelabui saya untuk tunduk di hadapan mereka, sehingga saya harus tunduk kepada mereka untuk melakukan sebuah maksiat. Karena kenapa? Seorang penguasa itu akan segan kepada orang yang memiliki harta. Karena rata-rata manusia itu ukurannya itulah harta. Ketika dia melihat seorang itu memiliki harta, maka dia akan segan. Maka disinilah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya inilah bentuk kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya orang-orang yang zolim itu, penguasa-penguasa zolim itu akan segan kepada saya, sehingga mereka tidak mudah untuk mencap bahwa orang yang beriman itu adalah orang muslim itu adalah orang yang terbelakang. Seperti itu. Ya. Ummahat billah rahimakumullah. Baik. Betapa banyak orang yang bertengkar, betapa banyak orang yang bercerai, saling bermusuhan karena harta ini. Maka oleh karena itu, letakkanlah harta tersebut di tangan dan jangan di hati. Dalam sebuah hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Madi bani arsalah fi ghanami bi afsadilaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafa ladaihi." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dua serigala yang lapar diberikan kambing, seekor kambing, atau dilepaskan di kandang kambing, itu lebih berbahaya, ya. Tidaklah itu lebih berbahaya dibanding, ya, perhatikan perbandingannya,
itu sebenarnya tidak berbahaya dibanding seseorang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan harta itu dia sangat mencintai, dimasukkan di dalam hati. Itu lebih berbahaya bagi orang yang betul-betul mencintai jabatan, mencintai harta, yang benar-benar sangat mencintai. Itu lebih berbahaya daripada 2 ekor singa, 2 ekor serigala yang dilepas di kandang kambing. Jadi dengan harta tersebut manusia kadang-kadang memerangi kaum muslimin karena dia sudah memiliki harta yang banyak sehingga semena-mena untuk memerangi kaum muslimin, membunuh manusia dengan keji. Kenapa? Karena memiliki harta. Dan di sini nanti pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala harta itu bisa di yaumul qiyamah. Baik, kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-9. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya yang pertama tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia, ada orang yang mencintai harta yang berlebihan. Kemudian bagaimana manusia-manusia itu ada yang kafir, ada yang mudah kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Dalam ayat 9, maka apakah mereka tidak mengetahui idza bu'thira, apabila dibangkitkan ma fil qubur, apa yang ada di dalam kubur. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya nanti ada hari kebangkitan di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu. Jadi sedikit saya jelaskan tadi apa yang disebut dengan zuhud ya. Jadi nanti kalau ada orang yang bertanya apa sih yang dimaksud dengan zuhud tadi ya, kalau ada yang bertanya maka Imam Al-Basri mengatakan bahwasanya zalmalu fi yadik. Itu yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya zuhud itu adalah meletakkan harta itu di tangan saja ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya apabila mereka dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur, dan disingkap, dilahirkan, diperlihatkan ya apa yang ada di dalam dada. Manusia tidak bisa mengelak karena seluruhnya nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. La takhfa alaihi, tidak ada yang bisa disembunyikan padanya. Manusia tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah pernah dia lakukan ketika di dunia. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala keluarkan seluruhnya apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya rabbahum, Rabb mereka, Tuhan mereka, bihim pada mereka, yauma idzin pada hari itu. Sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu lakhabir, benar-benar maha mengetahui. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membalas di akhirat nanti, membalas manusia itu sedang dengan ilmu. Orang yang tinggal di kota yang sudah sering mendengarkan nasihat-nasihat tidak sama dengan orang yang tinggal di hutan yang memang tidak ada di sana, tidak ada ahli ilmu yang mendatangi, tidak pernah dengar ceramah ya. Untuk berpakaian saja tidak paham bagaimana cara menutup aurat, itu tidak memiliki ilmu di situ. Maka orang ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ilmu. Nah, kalau begitu mungkin menurut kita kalau begitu nggak usahlah kita dengerin orang yang nasihat-nasihat itu. Ini akan menjadi hisab juga pada hari kiamat. Kemana umur kalian habiskan? Ya, waktu kalian di mana kalian habiskan? Tidak kalian mempunyai waktu yang longgar yang banyak untuk mendapatkan ilmu tersebut. Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam neraka itu karena kezalimannya.
karena kezaliman karena kezaliman manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala masukkan manusia tersebut karena manusia itu zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada sama manusia, dan zalim kepada, terutama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia itu ke dalam surga karena apa? Kira-kira siapa yang tahu? Ini sudah murojaah ya. Kita ulangi. Manusia itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezalimannya. Ya. Karena kekafirannya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam surganya karena, yang tahu bisa dibuka mic-nya. Karena apa? Amal ibadahnya. Karena amal ibadah. Ada yang lain? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang yang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Dan bagaimana cara orang mendapatkan keridhaan Allah? Yaitu tadi salah satunya adalah giat beribadah, giat melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dilarangnya dicegahnya atau tidak dilakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Maha atau benar-benar mengetahui. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui. Lakhabir itu apa namanya itu? Artinya lakhabir itu di atas daripada ya'lam. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kalau ya'lam mengetahui, kalau lakhabir itu benar-benar mengetahui dengan teliti, dengan seksama. Ya. Jadi itu lebih apa namanya itu? Lebih mendalam maksudnya lakhabir daripada ya'lam. Kalau hanya ya'lam itu Allah mengetahui, ya betul-betul mengetahui. Kalau lakhabir itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detil. Bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mengeksekusi dosa tersebut. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu secara detil. Itu yang disebut dengan lakhabir. Ya. Kita tutup bahwasanya inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Maka apa yang kita bisa ambil pelajaran di surah ini? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan infonya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kuda perang. Bagaimana kuda perang ini, bagaimana tentang kuda makhluk Allah Subhanahu wa taala itu yang pintar bersyukur kepada Tuhannya, ya, daripada manusia tersebut. Yang pertama adalah kesyukuran. Jangan sampai kita dikalahkan oleh binatang. Jangan sampai kuda lebih pintar bersyukur daripada kita sebagai manusia. Kemudian yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya yang kedua adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat rezeki, harta, kesehatan, ya, kedudukan, atau mungkin nikmat yang lain. Dan yang paling tinggi adalah nikmat hidayah, nikmat iman yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka itu harus kita jaga, ya, kita jaga. Kemudian yang ketiga, kita selalu menghadirkan penguasaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya nanti pada hari kemudian ada hisab, ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia. Baik, mungkin itu saja yang kita ulangi pada hari ini. Murojaah kita di surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan surah-surah yang tidak ada ininya, ya, tidak ada yang lupa disimpan linknya. Baik. Di YouTube Ustazah, Afwan Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Mungkin itu saja ya. Kita ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya.
Ingatlah bahwasanya kekayaan bukan pertanda seorang mendapatkan kebaikan, ya. Akan tetapi sungguh kebaikan itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaihi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saja, jasakillah khairan katsiran. Barakallahu fiik. Ini itu semua terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat beristirahat. Rahmat, jazakumullah khairan katsiran. Ending sahabat.